Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Lakukan 3 hal ini untuk dapat menikmati keberhasilan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku yang saya kasihi, banyak hal yang membuat manusia kompromi untuk melakukan dosa agar dapat mencapai keberhasilan yang diinginkannya. Mereka melakukannya dengan pikiran bahwa yang penting hal itu tidak merugikan orang lain, atau ada juga yang berpikir bahwa yang penting hal itu tidak diketahui orang lain, sehingga manusia semakin dalam lagi jatuh ke dalam dosa dan menjauh daripada Tuhan demi keberhasilan yang diimpikannya. Sebagai umat Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan dan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dengan melakukan perintah Tuhan, kita akan meraih keberhasilan yang sudah Tuhan sediakan. Berikut 3 kunci yang membawa kita untuk dapat menikmati keberhasilan. Yang pertama, membaca firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan menginginkan kita agar kita mempunyai kesukaan di dalam membaca firman-Nya. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari, maka rahasia firman-Nya akan dibukakan bagi kita. Segala sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui menjadi begitu jelas bagi kita. Dia memberikan kita hikmat untuk bertindak dan melakukan pekerjaan sehari-hari melalui firman-Nya. Sehingga apapun masalah kita, kita dapat melaluinya dengan kekuatan dari firman-Nya. Biarlah membaca firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita setiap hari. Mari disiplinkan diri kita dalam membaca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Selain membaca, kita juga harus senantiasa merenungkan firman Tuhan. Dikatakan siang dan malam, berarti bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan itu di dalam segala keadaan. Perenungan akan membawa kita lebih memahami
apa yang telah Dia firmankan bagi kita. Apa yang telah kita baca harus kita renungkan sehingga bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Dengan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan menjadi lebih ingat tentang apa yang telah kita baca. Renungkan firman Tuhan yang telah kita baca dan cobalah untuk memikirkan langkah apa yang harus kita lakukan dengan pembacaan firman itu. Kemudian yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan juga harus disertai dengan langkah iman untuk mempraktekkan firman-Nya. Ketika Tuhan berfirman kepada kita untuk mengasihi sesama kita, maka kita harus mempraktekannya. Tanpa perbuatan yang nyata melalui tindakan kita, maka pembacaan dan perenungan firman-Nya akan menjadi sia-sia. Dengan melakukan firman-Nya, maka kita akan melihat bukti-bukti nyata dari kuasa Tuhan. Akan ada banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang awalnya kita anggap di luar kemampuan kita akan dibuatnya menjadi mungkin bagi kita. Keberhasilan demi keberhasilan diberikan bagi setiap umat-Nya yang mau melakukan firman-Nya. Dan semua itu akan membawa kesaksian bagi jiwa-jiwa di sekitar kita. Sebuah pohon yang ditanam di dekat sumber air akan menjadi pohon yang bertumbuh subur dan berbuah banyak. Pada saat musim kemarau pun, pohon tersebut tidak akan mengalami kekeringan. Pohon itu akan tetap subur dan memiliki daun-daun yang segar. Buahnya akan dinikmati oleh orang banyak. Demikian pula juga dengan hidup kita. Pembacaan, perenungan, dan praktek dari firman Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Bagaikan pohon tersebut, hidup kita akan mempunyai dasar yang kokoh dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Dan setiap apapun yang kita perbuat akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Kita akan menikmati keberhasilan dalam hidup ini. Ini merupakan janji yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan lupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Biarlah keintiman kita dengan Tuhan semakin dalam dan firman-Nya menjadi kesukaan bagi hidup kita. Maka hidup kita akan penuh dengan keberhasilan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mencintai akan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ajar kami untuk dapat senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan setiap firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan perintah-Mu, Tuhan akan membuat kami berhasil. Tuhan akan memberkati kami, dan nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu.
Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.